Langit Madinah pada bulan Zulhijjah terasa berat, seakan menahan nafas. Di balik dinding rumah sang khalifah, kerumunan orang semakin tidak sabar. Suara-suara geram, desakan dan teriakan sesekali menerobos celah-celah kayu. Utsman bin Affan, sahabat Nabi, suami dari dua putri Rasulullah dan pemimpin kaum muslimin, duduk di dalam. Dengan mushaf Al-Quran terbuka di hadapannya, jari-jarinya yang sudah berkeriput mengusap lembaran perkamen, membisikkan ayat-ayat ketenangan. Tapi ketenangan itu adalah ilusi. Di luar, masa pemberontak, sebagian dari Mesir, sebagian dari mereka yang kecewa telah mengepung rumahnya selama berhari-hari. Mereka menuntut mundurnya sang khalifah dan menuduhnya telah berbuat nepotisme, ketidakadilan. Padahal Utsman dikenal sebagai pria yang lembut, pria pemalu, dan juga dermawan. Tapi dalam pusaran politik pasca wafatnya Nabi, bahkan kesalehan pun bisa menjadi bumerang. Madinah, kota Nabi yang dulu damai, kini berubah menjadi medan ketegangan. Di rumah sederhana di pusat kota, seorang lelaki tua berusia 82 tahun duduk sendirian. Tangannya yang bergetar membalik lembaran Al-Quran yang sama yang dulu dia bantu kumpulkan untuk umat. Di luar, ribuan orang mengepung menuntut darahnya. Dialah Utsman bin Affan, sahabat Nabi, khalifah ketiga umat Islam, dan salah satu manusia yang paling dicintai Rasulullah. Tapi hari ini cinta itu telah berubah menjadi amarah. Dia adalah Utsman sang dermawan, orang yang rela menginfakkan seluruh hartanya untuk Islam ketika sumur-sumur Madinah dikuasai Yahudi. Dialah yang membeli sumur Raumah dengan harga mahal, lalu mewakafkannya untuk umat. Ketika pasukan Islam kesulitan logistik di Tabuk, dialah yang menyumbang 950 unta dan 50 kuda dari kantongnya sendiri. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, apapun yang Utsman lakukan setelah hari ini tidak akan membahayakannya. Dia juga yang memerintahkan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf, menyelamatkan kitab suci dari kepunahan setelah banyak penghafal gugur di medan perang. Sungguh jasanya pada Islam tak terhitung, tapi kekuasaan punya caranya sendiri mengubah segalanya. Ketika Umar bin Khattab wafat, Utsman terpilih sebagai khalifah. Awalnya rakyat bersukacita, tapi perlahan ketidakpuasan muncul. Para veteran perang mengeluh,
pembagian harta rampasan tak merata. Rakyat biasa marah melihat keluarga Utsman Bani Umayyah mendapat jabatan penting. Marwan bin Hakam sepupunya menjadi tangan kanannya. Abdullah bin Sa'ad, saudara angkatnya, diangkat jadi gubernur Mesir. Walau Utsman sendiri bersih, orang-orang dekatnya dianggap korup, hingga protes pecah di mana-mana. Tanggal 18 Zulhijjah, pintu rumah Utsman akhirnya jebol. Para pemberontak menerobos masuk. Pedang terhunus. Beberapa sahabat setia seperti Hasan bin Ali, Abdullah bin Zubair berusaha melawan, tapi kalah jumlah. Utsman sendiri di usia 82 tahun tidak melawan. Dia hanya duduk memandang mereka dengan mata yang tenang. Jika kalian membunuhku, kalian tak akan pernah lagi bersatu di bawah satu pemimpin, kata Utsman, seperti nubuat yang akan terbukti kelak. Tapi amarah sudah membutakan. Seorang pemberontak menghunuskan pedang, lalu yang lain menyusul. Darah Utsman mengucur deras, membasahi mushaf yang sedang dibacanya. Konon, tetesan pertama jatuh persis di ayat Surat An-Nisa 45, yang artinya, maka cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Istri Utsman, Nailah, berusaha melindunginya dengan tangannya sendiri hingga jari jemarinya terpotong. Tapi sudah terlambat. Khalifah ketiga itu menghembuskan nafas terakhir, syahid dalam keadaan shaim, berpuasa di hari yang seharusnya suci. Pembunuhan Utsman bukan sekadar kematian seorang pemimpin. Ini adalah titik balik saat persaudaraan Islam pertama kali retak dengan cara paling brutal. Perang saudara, fitnah kubra, segera menyusul, memecah umat antara pendukung Ali, Muawiyah, dan mereka yang masih berduka atas Utsman. Jenazahnya dimakamkan malam hari di pemakaman Yahudi karena ancaman pemberontak, sehingga tanpa prosesi resmi, kelak kuburannya akan dikenang sebagai salah satu situs paling pilu dalam sejarah Islam. Utsman bin Affan wafat sebagai syahid, tapi juga sebagai simbol harga diri yang terinjak. Kematiannya mengajarkan satu hal, bahwa kekuasaan, bahkan yang dipegang oleh orang paling soleh sekalipun, tak pernah lepas dari tragedi. Dan Madinah, kota Nabi yang dulu damai, tak akan pernah sama lagi.